Kunjungan dari Bapak, Pak, perkenalkan nama. Ya, saya dari Jakarta. Kebetulan saya terinspirasi dari YouTube teman-teman banyak. Hari ini saya punya kesempatan bertemu dengan Pak Rinaya, mau berbagi pengetahuannya. Saya sangat berterima kasih dengan kesempatan ini. Oke Pak, nama dulu biar tidak lupa teman-teman nanti. Nama saya Januar, saya dari Jakarta. Pak Januar, terima kasih atas kunjungannya. Nah, tentu saya akan bertanya pada hari ini karena banyak teman-teman menanyakan di konten saya. Nah, maka yang saya tanyakan kepada Bapak, apa yang motivasi Bapak datang ke rumah saya? Saya adalah petani yang sederhana, yang bagaimana juga saya hanya menerapkan 5K, Pak. Karena Bapak tahu sendiri, saya juga di sini berkolaborasi dengan beberapa owner-owner yang memiliki satu lahan, modal juga. Saya sebagai pendampingnya beliau di sini, saya membuat percontohan kebun ini tentu bukan murni kemampuan saya sendiri, karena 5K itu bagaimana saya bisa menjabarkan, ada yang punya dana, ada yang punya orang, ada punya alat, maka doa adalah hal utama bagi kita yang ada di negara tercinta yang punya kepercayaan. Nah Pak, mohon sampaikan motivasi Bapak sehingga mampir ke tempat kami. Ya, jujur saya ngelihat, saya suka kepribadian Bapak, maksudnya menerima siapa aja, terus juga selalu membuka diri belajar terus. Jadi saya juga kebetulan saya masih awam, saya senang dengan cara Bapak berkomunitas, tidak pilih-pilih teman. Jadi ya itu salah satunya. Jadi selalu terbuka untuk maju bersama. Oke. Nah Pak, ketika Bapak melihat dari konten yang sudah saya buat di YouTube saya, Rinaya DSW, nah ketika Bapak datang, apakah itu original atau gimana Pak? Silakan apa adanya. Maksudnya gimana Pak? Originalkah yang YouTube yang saya buat itu sesuai dengan apa yang Bapak kunjungi saat ini? Iya. Apa adanya saya itu apakah benar gitu? Iya, apa adanya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini saya sedikit bisa berbagi kepada teman-teman pemula untuk bagaimana menjadi petani paneli. Tentu media adalah hal yang utama dan juga bagaimana melakukan perawatan yang secara intensif. Karena setelah dari beberapa pengalaman saya dan Pak Januar tadi bisa saya kasih tahu sedikit apa yang kami lakukan di Bali, bahwa paneli ini kita perawatannya itu kalau orang Bali bilang halo-halo kecil, mudah-mudah, ringan-ringan berat gitulah. Kenapa demikian? Karena kalau sedikit aja kita ada hal yang sederhana pada tanaman kita tidak kita perhatikan, itu akan menjadi masalah besar. Contoh, ada pembusukan di batang bukunya ya Pak ya, di sulurnya. Nah, ada perhatian-perhatian khusus yang sangat sederhana juga kita bisa antisipasi, seperti menjalarnya pembusukan pada batang pohon paneli. Seperti tadi saya sampaikan kepada Pak Januar bahwa kita bisa dengan perlakuan sederhana, dengan membersihkan di mana yang busuk dengan kasih kunir juga. Akhirnya sudah terbukti ya Pak ya. Iya. Nah, itu sudah kami sampaikan. Medianya juga pakai panca media, tapi komposisinya tentu melalui dengan MDPL yang berbeda juga. Kalau MDPL-nya rendah, mungkin kita kokopitnya bisa lebih banyak karena untuk bisa menyimpan air lebih banyak. Karena ketika MDPL rendah, cenderung kalau kita di negara agraris ini itu curah hujan tidak terlalu tinggi. Nah, tapi kalau di MDPL tinggi, tentu teman-teman jangan pakai kokopit berlebihan karena itu penyimpanan air terlalu banyak sehingga kelembaban tidak terjaga, sehingga juga akan muncul fusarium. Mending kita lebih banyak daripada sekam bakarnya Pak, karena sekam bakar itu dia mengikat air itu tapi tidak terlalu basah, media itu tidak terlalu lembab, dia bisa menjaga kelembaban itu Pak. Kira-kira bisa diterima Pak ya? Iya, saya senang sekali dengan masukan-masukan dari Pak Rinaya. Saya berterima kasih. Terima kasih. Next, tonton video-video saya berikut ini.
Tani dimanapun Anda berada, lebih jelasnya teman-teman biar mengetahui jenis Paneli Tahiti para sahabat. Paneli Tahiti yang bisa dibudidayakan, yang aslinya dari Papua para sahabat. Daunnya panjang, agak runcing seperti ini, beda dengan planifolia para sahabat. Daun juga bisa besar kalau nanti medianya udah bagus dan kita tanam yang di areal tidak seperti pot saya seperti ini para sahabat. Ini teman-teman, daunnya agak seperti ini. Inilah Paneli Tahiti teman-teman. Gampang mengingat mana Paneli Tahiti dan juga planifolia. Jelas perbedaannya dari segi daun yang bisa kita pastikan bahwa jenis paneli ini adalah merupakan jenis Paneli Tahiti. Teman-teman, di sini sedikit akan saya juga jelaskan beberapa jenis paneli yang kami koleksi di P4S Petani Muda Keren PPPSB, tepatnya di Sekretariat Perkumpulan Petani Paneli seluruh Bali, teman-teman. Nah, ini saya untuk memberikan suatu kejelasan ketika saya memberikan suatu ilmu yang saya dapatkan, yang saya bagikan, harus betul-betul didukung dengan hal fakta nyata seperti ini para sahabat. Saya tidak berani menjelaskan bahwa ini adalah jenis Tahiti ataupun planifolia ketika saya sendiri belum mengkoleksi tanaman Tahiti sendiri para sahabat. Juga jenis Paneli Parigata teman-teman yang belum begitu dikenal banyak oleh petani paneli yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Di luar negeri dari berbagai referensi baik di YouTube dan yang lain sebagainya, saya dapat bahwa Paneli Parigata ini juga bisa dibudidayakan karena masih memiliki buah polong yang harum juga seperti planifolia. Nah, para sahabat, dari berbagai buah paneli dan juga jenis paneli tentu aromanya tidak sama para sahabat. Nanti teman-teman saya akan jelaskan bagaimana buah paneli Tahiti ini polong terpanjangnya gimana dan juga planifolia. Teman-teman, berbeda kan antara Tahiti dan juga planifolia. Kalau planifolia begini daunnya para sahabat, ini Pania satunya para sahabat yang saya koleksi di samping rumah, dan di komunitas kami lebih banyak membudidayakan paneli varietas Pania 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, tentu yang mengeluarkan varietas ini pun saya kenal, orangnya baik walaupun beliau sudah usia, namanya Bu Endang. Beliau yang mengeluarkan dua varietas unggul yang ada di Indonesia, yaitu Pania 1 dan Pania 2. Kemarin juga saya dapat sharing sama beliau di Bogor, di tempatnya di Balitro juga para sahabat. Beliau sangat welcome sekali terhadap petani-petani, tentunya petani-petani yang fokus di bidang perpanelian ini para sahabat. Para sahabat bisa simak terus video-video saya ini, semoga bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan baru bagi petani atau pencinta tanaman paneli atau yang akan menjadi calon petani paneli, dan juga yang sudah senior mungkin beliau lebih tahu lagi jenis-jenis paneli yang lain. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya, Bayan Rina DSW, yang nantinya juga akan saya bagikan kepada teman-teman pemula lainnya. Sahabat tani dimanapun Anda berada, bagi kalian yang punya lahan luas yang bisa nanam paneli konvensional, di sini sedikit saya bisa berbagi atas sharing santai saya bersama anggota PPPSB. Tentu penanaman awal kita bisa menanam paneli dengan jarak 1 kali 3 meter. Nah teman-teman, ketika sudah naungan sudah seperti ini, kita bisa tambah satu baris lagi di dalamnya yang seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin akan paham dan gampang. Nah, ini kita punya tanaman regenerasi teman-teman. Nah, ketika di sini nanti sudah berbuah dan lain sebagainya, tentu kita juga di sini memiliki tanaman yang usia lebih muda. Nah, mudah-mudahan kita selamat tanaman kita para sahabat. Tentu ketika di sini nanti ada masalah tanaman kita mungkin karena usianya sudah tua, kita ada regenerasi di sini untuk bagaimana kita masih memiliki tanaman paneli para sahabat. Nah, tentu kontinuitas, keberlanjutan penting ketika kita melakukan
penanaman apapun komoditinya para sahabat. Teman-teman, kalau yang punya lahan luas di luar Bali dan lain sebagainya, kami siap diajak sharing untuk bagaimana melakukan penanaman paneli pola konvensional yang seperti ini. HPP rendah para sahabat. Kita hanya siapkan dulu tajar daun gamal kalau di Bali seperti ini dengan tinggi 2 meter. Kita tanam seperti ini teman-teman. Persiapannya hanya kita cari sulurnya. Kalau belum punya ya bantulah ganti petani yang duluan untuk kasih uangnya biar mereka tidak rugi. Tentu buat bedengan teman-teman. Nah teman-teman, HPP rendah hanya beli sulur. Mungkin media ditambah. Kalau pohon seperti ini kan murah teman-teman. Satu tajar paling ongkos buatnya itu Rp2.000 atau Rp3.000 kalau di Bali. Tapi kalau di luar Bali saya tidak tahu, mungkin disesuaikan dengan tempat di sana. Ini teman-teman yang penting kita terus lakukan, belajar dari yang lebih tahu, kan kita berbagi kepada yang belum tahu. Rahayu.